shortcut. Nah, di kelompok kita yang kelompok kita pokoknya. Nah, itu bagaimana otak memahami kalimat? Gimana tuh? Nah, ini ada proses pemahaman bahasa. Ada berapa langkah nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah ya teman-teman. Nah, yang pertama ada di bagian area where each pay. Nah, di sebelah sini, jadi di sebelah agak ke bawah ini. Nah, prosesnya tujuannya apa saja? Untuk memahami makna kata dan bahasa. Jadi kalian kalau mau ngomong itu dipahami di bagian sini, agak ke bawah. Ya, paham? Terus lanjut yang kedua ada area broca. Area broca ada apa saja? Memproduksi kata dan struktur kalimat dan merencanakan gerakan berbicara. Nah, kalian kalau mau merangkai kalimat, merangkai kata-kata, nah itu di bagian otak sebelah sini. Paham? Nah, terus ada di gyrus anula, penghubung visual dan makna untuk integrasi visual dan apa salah itu visual dan pembaca, menghubungkan teks ke makna dan monikel. Latin guys, otak bagian lain ada lobus brucola, yaitu untuk perencanaan, robus frontal untuk perencanaan, lobus occipital berperan dalam proses informasi visual, dan konteks motorik berfungsi untuk mengontrol gerakan bahasa. Nah, ini di prosesnya langkah demi langkah ada input. Jadi kita mendengarkan dahulu apa saja, kita berpikir kalimat apa saja yang nantinya akan keluar. Habis itu pemrosesan. Nah, sebelum kita ngomong itu kan pastinya ada pemrosesan, meskipun kalian asbun itu pasti ada sedikit kecil pemrosesan. Ya. Terus perencanaan kalimat yang akan diucapkan di area broca, dan output yaitu berbicara atau untuk menulis. Nah, untuk selanjutnya ada di gangguan bahasa. Di gangguan bahasa ada apa saja? Biasanya tuh gangguan bahasa itu kalimat seperti kalau kita ada sedikit cedera di bagian cedera sih, apa namanya? Kayak kurang loh. Itu biasanya ada sing jadian, ada sing gagap, itu gangguan di bahasa. Gitu teman-teman. Nah, jadi proses pemahaman bahasa ini sangat penting. Prosesnya ada di bagian otak. Nah, untuk memahami kalimat yang akan keluar, untuk memahami kata-kata yang akan kita ucapkan itu sedikit kecil atau sampai besar pasti ada prosesnya. Jadi kalau kalian tadi kan ada yang tanya, kalau asbun berarti ini gak mikir sih? Ya mikir sih aslinya, tapi itu secara private loh kan, kalian kan gak tahu. Secara private. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini tidak ada. Pemahaman bahasa merupakan proses yang melibatkan kerjasama berbagai bagian otak. Proses ini dimulai dari masuknya informasi melalui pendengaran atau penglihatan, kemudian dimengerti maknanya, disusun menjadi respon, dan akhirnya dihasilkan dalam bentuk ucapan atau tulisan. Semua bagian otak bekerja secara cepat dan terkoordinasi. Jika salah satu bagian terganggu, maka kemampuan bahasa juga akan berkurang. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup ya teman-teman, paham kan? Jadi kalau kita berbicara itu sedikit sampai besar pasti ada pemrosesan di otak. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah